Iya, masih diwujudkan KRL yang nyaman dan kita tadi sudah mendapatkan informasi dari Mas Adit. Kalau memang PSO ini harus dihilangkan gitu. Padahal kita adalah masyarakat yang membutuhkan transportasi publik yang murah karena dengan gap yang sangat jelas bahwa tapi kelas tidak menengah akhirnya dan kelas untuk bawah gitu ya. sementara ini tidak dihilangkan total tapi Iya. diformulasi ulang Diformulasi begitu ulang, ya iya. per 18 November nanti. Betul. Begitu ya Mbak Eva? Kalau untuk tepatnya nanti kita menunggu revisi PM17 yang mengatur tentang tarif angkutan penumpang oleh Kementerian Perhubungan itu ditetapkan. Jadi belum itu. diketahui kira-kira penyesuaian tarif ini Betul. akan berlaku kapan, belum tahu Mbak Betul ya? sekali ya, kemungkinan besar awal November. Tapi Iya. yang baru diketahui ya tadi itu ya. Ya. Kita mendapatkan informasi tadi bahwa ada tahun 2015 ini dari 1,5 triliun PSO untuk kereta api dan ada 800 miliar sekian untuk KCJ sendiri. Ini berarti kalau akan selesai per 18 November kontraknya iya. dengan pemerintah, kemana kemudian dana ini akan dipakai misalnya sisanya dari dana PSO ini? Sisa dari, jadi gini, kemungkinan sampai dengan melihat pertumbuhan penumpang saat ini ya, di mana kita juga sempat mencapai 900.000 penumpang per hari, diperkirakan sampai 18 November itu akan terserap semua. Nah, sehingga makanya untuk perubahan apabila ingin digunakan sampai dengan Desember, harus formulasi itu diberlakukannya pada awal-awal November, Ya. seperti itu. Betul. Mbak, saya penasaran justru ini Ya. Mbak, dengan formulasi baru, kemudian penyesuaian tarif, kira-kira masyarakat sudah tahu belum sih Mbak mengenai hal ini? Karena beberapa saya tanya gitu ya sebelum Ya. kita tadi mulai berdiskusi gitu, tahu nggak mau naik? Enggak, baru tahu nih ada ini gitu. Sudah disosialisasikan belum sebenarnya? Ya, memang seharusnya sudah disosialisasikan, tapi kembali lagi kami tetap harus menunggu Diberlakukannya dari kapan begitu ya? revisi PM17 tersebut, seperti itu. Nah, mungkin sekarang sedang dalam proses ya. Jadi begitu kita mendapatkan surat bahwa ini sudah ada revisi PM17 dan akan diberlakukan tanggal sekian, kita pasti akan langsung sosialisasikan. Hanya saja sebagai operator kami tidak bisa mengumumkan sesuatu hal yang memang kewenangan itu bukan di kami. Oke. Artinya kita harus menunggu dulu, nanti kalau sudah ada tanggalnya kita pasti akan langsung Tapi sosialisasikan. siap-siap itu sudah ada ya? Sudah Jadi semuanya. perhitungan tarifnya nanti akan dinaikkan berapa, itu kira-kira seperti apa formulasinya Mbak Eva? Ya, kalau itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, artinya sudah ada gambaran, kemungkinan nantinya itu untuk 1 sampai dengan 25 km pertama, yang sebelumnya itu penumpang membayar 2.000, itu menjadi bayar Rp3.000, karena PSO-nya turun dari 3.000 menjadi 2.000. Nah, kemudian untuk 1 sampai dengan 10 km selanjutnya, yang sebelumnya penumpang itu harus membayar sekitar Rp1.000, nantinya harus membayar Rp1.500. Oke. Jadi kalau mau dibikin simpel, kira-kira akan Baru saya mau disesuaikan 50% ya, Mbak Ya, ya. mungkin katakan kita ambil contoh yang biar simpel begitu masyarakat. Biasanya misalnya saya begitu naik KRL, saya biasanya bayar 7.000. Aha. Nah, setelah penyesuaian ini saya harus bayar berapa? Di Nah. 25 km pertama. Oke, kalau 25 km pertama yang biasanya bayarnya itu biasanya bayar 2.000, nanti akan jadi bayar 3.000. Oke. Gitu. Perbedaannya 1.000 ya untuk 25 km pertama ya. Nah, jadi Oke. gitu, tadi saya bilang kalau simpelnya itu kira-kira sekitar 50% lah. Ya. Iya kan? Mbak Eva, harganya seperti yang dikatakan Ya. Mas Adi tadi, berapapun itu kemudian masyarakat mengimpikan transportasi yang baik, kemudian tidak ini bukan cuma soal jalanan ya macet di rel juga sering macet. Sebenarnya Ya, juga udah apa? bisa macet sekarang. Iya. Ya, sebenarnya- Ini seperti apa kemudian persiapan dari KCJ sendiri bahwa ketika harga kemudian harus naik nantinya, masyarakat pasti akan menuntut pelayanan yang lebih prima dari komuter lain sendiri. Apa yang sudah disiapkan? Ya, artinya seperti ini ya. Kalau tadi kembali saya katakan lagi, karena memang tidak ada perubahan dari tarif dasar kami, artinya kalau bicara peningkatan pelayanan, sebelum ada hal ini pun sudah kami lakukan, ya kan? Mulai dari penambahan jumlah armada KRL, kemudian sejumlah fasilitas di stasiun, dan juga di KRL, itu sudah kita lakukan. Dan memang semuanya ini progres. Artinya memang untuk mencapai 1,2 juta penumpang di tahun 2019, peningkatan baik dari sisi pelayanan, fasilitas, baik itu seperti fasilitas untuk penumpang di stasiun ataupun di dalam KRL itu harus kita tingkatkan. Seperti saat ini juga kita sedang membangun perpanjangan peron. Perpanjangan peron di 27 stasiun KRL Jabodetabek ya. Nah, itu Kapan kita harapkan targetnya selesai akhir tahun ini, Akhir Desember tahun ini, ya. Kemudian ini supaya apa? Kita bisa memberangkatkan kereta dengan formasi 12. Kenapa sih harus 12? Karena kita ini lintas kita ini sudah bisa dibilang sudah jenuh ya. Artinya dengan kapasitas infrastruktur yang ada yang sama,
kita terus menambah kereta dan menambah perjalanan. Pada akhirnya itu akan menyebabkan kepadatan di lintas. Dan kita juga masih menggunakan lintasan yang sama, baik antara KRL, kereta api jarak jauh, ataupun kereta barang. Sehingga perlu ada inovasi, apa yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa mengakomodir peningkatan jumlah penumpang. Dan itu sudah direncanakan, Mbak Eva? sudah tentunya. Karena peron itu selesainya rencananya akhir tahun ini ya. Iya, karena seperti yang kita sampaikan tadi, peron yang panjang, stasiun yang bagus, tapi toh akhirnya harus macet misalnya di Sebentar, rel dengan ini saya tidak ada sampai lintasan. mencatat khusus untuk peron, nanti kita akan bahas kembali. Tapi sedikit untuk terkait penyesuaian harga ini, Mas Aditya, menurut Anda para komuter bermasalah tidak dengan perubahan harga ini dan sosialisasi yang kemungkinan agak mepet nih tampaknya karena keputusan dari perubahan PP sendiri belum keluar begitu? Ya ada dua hal sebetulnya. Masyarakat kita terutama para komuter ini sebetulnya cukup sensitif dengan adanya perubahan-perubahan ya. Karena mereka pasti parameternya sederhana. Kalau berubah berarti pelayanannya harus tambah. Itu logika sederhananya tanpa harus melihat bahwa ini karena formulasi ulang PSO karena strukturnya itu mereka tidak peduli begitu ya. Mereka maunya saya dapat. Kalau saya bayar lebih, saya dapatnya pelayanan yang lebih baik. Saya dapatnya apa dengan membayar lebih? Itu logika sederhananya masyarakat. Sehingga saya rasa ya sudah pada tempatnya kalau emang PT KCJ tetap berupaya untuk secara intensif dan lebih cepat lagi untuk meningkatkan pelayanan. Bagaimana Di satu sisi, kemudian masalah sosialisasi tadi itu juga jadi PR agar memang sosialisasi atau informasi komunikasi kepada masyarakat itu dilakukan dengan cukup intensif sehingga masyarakat bisa memahami mengapa dan bagaimana dan seperti apa karena kemungkinan sosialisasinya agak mepet ini Mbak Eva ya. Tandanya begitu. Ya, Mas Adit, bagaimana kemudian kalau dibilang bahwa PSO ini hilang saja, tapi relnya ditambah gitu? Ini saya rasa dua hal yang berbeda. Dua ya, betul sekali. Artinya dari satu sisi adalah sisi tarif, kemudian yang dari satu sisi infrastruktur memang akan berpengaruh kepada pelayanan. Tapi sekali lagi pelayanan yang baik tetapi tidak terjangkau itu juga sesuatu tampaknya kita tidak bisa terhindar harus membahas mengenai pelayanan nih Mbak Eva ya. Kita harus mengejar KCJ begitu. Kira-kira walaupun ini sebagai operator tidak terkait dengan PSO, tapi kira-kira menghadapi formulasi harga yang baru dan tekanan dari masyarakat, kira-kira pelayanan apa yang akan ditambah untuk menyesuaikan perubahan harga begitu. Iya, kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Lansok.